Nama aku Sinta, lengkapnya Sinta Amami. Di sini sebagai Talent Management Assistant Manager. Kurang lebih sekarang sudah bekerja di Ricis hampir 4 tahun ya. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Fauzia Muslimah. Saya biasa dipanggil Fauzia. Untuk saat ini saya diberi kepercayaan untuk posisi Talent Acquisition Supervisor. Dan untuk masa jabatan di sini sudah hampir 6 tahun ya. Jadi mungkin di sini saya infokan dulu untuk PT Ricis Kuliner Indonesia ini merupakan salah satu industri di bidang food and beverage di mana kita berasal dari Indonesia dan sudah berekspansi secara global. Untuk saat ini kita tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia di mana jumlahnya sudah melebihi dari 250 outlet ya Mbak Sinta ya. Dan untuk sejauh ini kami ada beberapa proses untuk melakukan proses assessment, di mana kita ada proses yang dilakukan untuk rekrutmen secara eksternal ya maupun rekrutmen yang dilakukan secara internal, biasanya dipergunakan sebagai promosi ya Mbak. Untuk sejauh ini tahapan apa sih gitu ya yang kita lakukan terkait dengan proses assessment di sini? Biasanya kita pergunakan untuk tahapan proses seleksi itu dari mulai sourcing, kemudian ada proses yang namanya adalah screening, selecting, dan juga hiring. Nah, proses apa sih saat ini yang menjadi isu gitu kan? Yang menjadi isu adalah dari proses selecting gitu. Nah, dari proses selecting karena yang mungkin tadi saya infokan, PT Ricis ini kita kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka untuk kandidat pun pasti ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi isu yang terjadi apa nih? Kandidat ada di berbagai wilayah, proses seleksi kita harus melakukan dari cabang ke cabang di berbagai wilayah. Dan yang pada akhirnya proses ini gitu ya, ada yang harus dilakukan secara psikotes dan interview. Oke. Nah, untuk psikotes kita biasanya memang melakukannya dengan proses secara offline. Oke. Nah, oleh karena itu yang menjadi isu untuk offline di sini yang pasti kita keterbatasan terkait dengan biaya dong, gitu ya. Yang kedua juga terkait dengan waktu. Oke. Karena untuk secara kandidat di sini kan tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang kita harus dari Sabang sampai Merauke juga untuk melakukan proses secara offline. Oke, solusinya gimana nih Mbak Sinta? Nah, dari yang tadi disampaikan oleh Bu Fauzia, akhirnya dengan kendala yang kita hadapi tadi gitu ya, dari sisi waktu, dari sisi biaya juga, ya kita ngomongin efisiensi perusahaan lah ya gitu ya. Akhirnya kita mencari kira-kira apa nih yang bisa membantu kita gitu ya terkait dengan alat ukur apa nih yang membantu kita dalam proses seleksi. Akhirnya kita melakukan pendekatan ke Factor ini, kurang lebih gitu ya. Oke, dan mungkin sedikit info gitu ya. Sejauh ini alhamdulillah dari bulan Maret sampai bulan Agustus ini kita sudah untuk proses seleksi ya udah ada 47 kandidat yang kita proses dan alhamdulillahnya 45% itu sudah join sebagai karyawan kita. Kemudian 32%-nya sendiri on proses ya, on proses berarti antara join atau tidak nih, lolos atau tidak gitu ya. Dan 23%-nya memang tidak lolos dari proses seleksi kita. Itu sih yang sejauh ini kita pergunakan dari Factor Fish ini. Kalau terkait dengan tantangan sendiri, terutama dalam proses assessment, tadi kan disampaikan ada internal dan juga eksternal, dimana kalau Ricis sendiri kita handle untuk seluruh area ya, jadi bukan hanya di Bandung saja, di luar kota pun tadi disampaikan ya, di berbagai pulau juga gitu ya. Kebetulan saat ini kita buka cabang sampai terjauh di Indonesia, itu adalah sampai ke Sulawesi. Nantinya mungkin akan sampai ke Ambon, mungkin nanti next to be ke Papua juga. Nah, ini salah satu yang jadi isu atau yang jadi kendala ketika kita lakukan offline assessment gitu loh. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat alat ukur apa nih gitu ya, atau kalau kita ngomongin tools apa gitu ya yang bisa membantu kita, terutama kalau misalnya kita berhubungan dengan kandidat yang tidak terlalu banyak. Kalau misalnya memang banyak, kita mungkin lakukan semacam walk-in di lokal ini ya, lokal daerahnya ya. Tapi kalau misalnya kandidatnya hanya 1, 2, hanya replace dari kandidat yang
sebelumnya misalnya mereka sudah habis kontrak dan sebagainya. Nah, ini yang jadi isu. Kalau misalnya kita pergi ke Sumatera hanya untuk 1-2 kandidat. Nah, ini akhirnya jadi isu. Akhirnya kita mencari pengganti yang lain untuk bisa kita lebih ya efisien lah ya gitu ya kalau dari sisi bisnis perusahaan gitu. Sehingga kita ya tadi lakukan pendekatan dengan salah satu vendor kita di Factster ini gitu. Nah, sebetulnya pertama kali mengenal Factster ini dari Mbak Sinta ya, gitu, selaku asesor kita sebetulnya. Nah, di mana kita melihat bahwa Factster di sini bisa untuk memfasilitasi terkait dengan kebutuhan kami. Tepatnya yaitu untuk kebutuhan psikotes secara online ya, tes secara online. Oke. Nah, pada awalnya memang karena yang tadi ya, kebutuhan kita butuh karena memang terkait dengan proses seleksi yang cukup banyak di beberapa wilayah gitu. Makanya kita menetapkan oke deh kita pergunakan online test gitu kan. Awalnya kita coba trial dulu sih untuk proses assessment untuk yang di back office sebetulnya. Ketika kita trial ternyata FIS ini bisa memfasilitasi ya dari mulai proses pengerjaannya, kemudian untuk laporannya itu kita bisa langsung upload, kemudian menyesuaikan secara psikogram yang kita butuhkan gitu. Yang pada akhirnya kita memutuskan oke, kita coba untuk mempergunakannya untuk dilakukan proses seleksi kebutuhan secara eksternal. Mungkin kalau terkait dengan tools, so far kita untuk asesmen sendiri sudah banyak terbantu oleh adanya Factster ini, terutama dengan menyediakan kalau saat ini sejauh ini kita pakai 2 alat ukur gitu ya. Yang pertama ada FIS yang mungkin tadi disampaikan oleh Bu Fauzi ya. FIS ini sebagai pengganti dari Pauli ya gitu yang biasa lakukan dengan cara manual atau dengan cara offline. Yang kedua adalah kita gunakan juga FCAT gitu ya. Kebetulan kemarin memang kita ada satu proyek tertentu yang memang kita membutuhkan ya tadi gitu ya serentak di beberapa kota, tapi pun kita harus berbagi tugas gitu ya di tim kita sendiri sehingga kita mencari alternatif yang kita bisa gunakan untuk pengganti alat ukur untuk mengukur potensi berpikir. Nah, jadi kita gunakan juga kemarin FCAT. Jadi kita kurang lebih udah 2 alat ukur yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah FIS, yang kedua adalah FCAT. Tentunya juga dalam menyeleksi vendor, ya kami juga gunakan metode-metode tertentu yang tentunya berkaitan dengan ya ini sesuai atau tidak, kode etiknya sesuai atau enggak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari manajemen atau enggak. Nah, kita juga sudah lakukan pengecekan ya secara langsung ya, di mana kita juga lakukan discuss dengan tim Factster sendiri gitu ya dari sisi uji validitasnya seperti apa, uji reliabilitasnya seperti apa, dan juga seperti apa nih kedekatannya dengan alat ukur yang memang biasa kita gunakan gitu loh. Nah, kemarin juga sudah diperlihatkan gitu ya oleh tim Factster bahwa memang ini bisa kita katakan atau kita bisa sampaikan bahwa ini bisa menggantikan alat ukur manual yang biasa kita gunakan, kurang lebih seperti itu. Sebetulnya ada beberapa poin sih yang maksudnya dari kita oke nih dari Factster gitu ya. Yang pertama itu dari service excellence-nya gitu. Dimana dari segi pelayanannya sendiri cukup ramah tamah gitu ya. Memberikan solusi ketika kita ada kendala di sistem itu responsif sekali gitu ya. Ketika kita libur di hari Sabtu nggak ada masalah untuk kita tanya ini seperti apa nih gitu ya, langsung diberikan respon dengan cepat gitu. Dan yang kedua yang pasti Factster ini juga flexibility test ya, artinya kita bisa mempergunakannya di mana saja, kemudian waktunya pun kapan saja gitu. Jadi menurut kami ini sangat efektif sih kita pergunakan. Jangan pernah takut untuk mencoba terkait dengan online test gitu ya. Untuk online test di sini sebetulnya memang ada plus dan minus gitu ya. Kalau plusnya sendiri ini bisa dipergunakan secara efektif dan efisien pastinya gitu. Coba
gitu ya. Tapi memang minusnya harus diperhatikan terkait dengan kendala sinyal. Sinyal baik itu dari kandidat, dari peserta, itu harus diperhatikan. Mungkin itu dari saya, dari Mbak Sinta. Oke, mungkin melanjutkan ya dari apa yang Mbak sampaikan tadi. Kalau pesannya untuk teman-teman HC di luar sana gitu ya, tadi disampaikan jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya memang sebelumnya menggunakan manual, dunia ini terus bergerak gitu loh. Apalagi kita udah ngalamin yang namanya masa COVID dan sebagainya, sehingga kita kayak perlu lebih melek lagi. Kalau misalnya kita ngomongin HR tuh sekarang udah HR yang bukan lagi 2.0 tapi udah bahkan 4.0, bahkan mau memasuki 5.0 mungkin nantinya gitu ya. Jadi kayak udah serba digital, bukan berarti kita menyederhanakan sesuatu hal yang seharusnya sudah ada prinsipilnya, tapi tetap kita gunakan metodologi yang memang sesuai gitu ya, ilmiah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mau coba pakai alat ukur ya silahkan, kalau kita sebagai user tinggal dikolaborasikan, tinggal dikoordinasikan, tinggal di follow up aja kepada vendornya gitu ya, sejauh mana alat ukur ini mengukur gitu ya, validity-nya seperti apa gitu ya, bagaimana reliability-nya juga, apakah tepat sasaran atau enggak. Nah paling itu ya, kalau sebagai user ya kita juga jangan sampai terkungkung atau terbatasi ya, terlimitasi oleh aktivitas kita sendiri. Kita harus lebih melek lagi, lihat lagi keluar apa yang bisa kita gunakan gitu ya, apa yang bisa kita manfaatkan. Berbagai metode-metode yang sudah digunakan secara ilmiah tentunya, dan juga digitalisasi sudah banyak juga di luar. Jadi silahkan, yang penting dicek se-rigid mungkin lah gitu ya, kalau misalnya memang sesuai dengan prinsip-prinsip di masing-masing perusahaan, kurang lebih kayak gitu ya.